Ketahuilah bahwa agama harus diambil dari lidah para guru-guru mulia, para ahli tafsir. Kalau bicara Al-Quran, jangan menafsiri Al-Quran dengan akal sendiri, akan tapi kembalikan kepada akal orang-orang besar, para ulama-ulama. Intiplah tulisan-tulisan mereka, hadirkan. Itu baru benar. Kalau sudah pakai akal-akalan, ngaco nih seenaknya sendiri, yang nggak suka dibuang. Nah, ini adalah tak sama seperti dulu Nabi al-Sinai dengan lidahnya itu merubah Al-Quran. Itu kebiasaan orang di luar Islam sana, merubah kitab suci mereka. Memang Al-Quran tidak bisa dirubah karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi lihat, ada manusia-manusia munafikin yang berada di dalam barisan kaum muslimin, mereka merubah makna sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka. Sama sebetulnya mereka seperti orang-orang yang merubah Al-Quran. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, selesai ini. Selesai. Jadi ada sekelompok yang memanfaatkan ayat semacam ini untuk mengakui bahasanya agama Nasrani adalah benar. Agama Nasrani adalah benar, atau bahkan mengatakan semua agama adalah benar. Subhanallah. Dan ini ada, semua agama adalah benar. Innalillah. Dia itu tidak ngerti. Orang Nasrani sendiri itu yang benar, yang maksudnya yang benar-benar mempercayai agamanya, itu pun selalu berkata agama Islam salah, nggak pernah mengatakan agama Islam benar mereka. Kenapa kok kita jadi lemah? Nggak ada orang Yahudi mengatakan agama Islam benar. Ini di Indonesia ada sekelompok orang mengatakan semua agama sama benar semuanya. Tidak. Yang mengatakan agama itu ada yang salah tuh bukan kita. Ternyata orang Yahudi pun mengatakan begitu. Kenapa kok kita jadi aneh bener nih orang itu? Kita suruh membenarkan agama mereka, tapi mereka tidak pernah membenarkan agama kita. Nggak pernah. Nggak ada di kalangan mereka tuh. Coba pembesar-pembesar agama mereka akan ada yang mengatakan agama Islam adalah agama yang benar, turun dari Tuhan. Nggak ada ngomong gitu. Yahudi pun nggak ada ngomong begitu. Nggak ada itu. Lah kok kita itu dibodoh-bodohi oleh, bukan mereka membodohi kita, kita sendiri yang bodoh. Wong mereka sudah ngajari bahasanya agama ini beda, kok kita jadi bodoh nih? Agama sama, pluralisme, macam-macam. Wah, agama ini beda. Mereka orang Yahudi juga mengajari kita agama ini beda, nggak sama. Konsep ketuhanan beda, sudah jelas. Kenapa dikatakan sama? Ini aneh bener. Makanya kadang-kadang kalau kita sudah mikir orang Islam yang gelarnya profesor, doktor, belajar di negeri besar-besar sana, tak taunya ngaco begini, bingung gimana cara berpikirnya. Wong orang Yahudi Nasrani sendiri ngajari bahwasanya agama ini beda, konsep ketuhanan juga beda, tapi kita mengatakan agama sama. Kelihatan lebih lembut, kita harus lebih bijak. Baik, apakah kamu lebih bijak atau kamu lebih bodoh? Gitu loh. Bagaimana bijak? Mereka sudah diajari beda agama ini, selesai. Agama Islam, kaum muslimin harus berkeyakinan agama Islam adalah agama yang benar. Dan orang Nasrani, dia pun meyakini agamanya benar, haknya dia. Dan setelah itu apa? Baik, engkau meyakini agamamu benar, aku meyakini agamamu benar. Al-Quran mengatakan, sudah, kalau begitu tidak ada alasan berperang urusan seperti ini. Lakum dinukum waliyatin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini pengukuhan bahasanya memang perbedaan ada. Nggak usah disama-samakan sesuatu yang beda. Merah disamakan dengan putih ya nggak ketemu sampai dimanapun. Kecuali sudah jadi orang buta warna nanti, atau buta. Kok tetap disama-samakan? Heran tuh katanya pemikir dia. Gelarnya 6, doktornya 6, dan ada dokter karena menghalalkan yang haram dikasih gelar honor, ada profesornya diberi dengan dadaan macam-macam. Lah hal-hal kayak begini ini unik. Subhanallah. Semoga Allah menjaga iman kita, akidah kita. Dan mereka bukan sekedar ahli bid'ah, masuk bab ahli syirik kalau dibiarkan begitu. Tidak seberat orang yang saling membid'ahkan itu juga bermasalah. Akan tapi mereka sudah mengarah kepada perendahan kepada Al-Quran, pada kesyirikan, kekafiran. Dan di mana ini adanya? Nggak jauh-jauh, bukan di luar rombongan kita. Kadang ikut organisasi masyarakat yang selama ini kita yakini, kadang di rumah kiai yang ternyata selama ini kita datangi, ada muncul anaknya yang aneh karena tidak laku di pondok pusat, buat pondok di pinggir yang aneh. Nggak laku di pondok pusat, akhirnya di pondok pinggiran. Akhirnya di pinggiran gimana? Wah, ini nggak banyak
ini harus aneh nih, kalau nggak aneh nggak laku nih. Tapi jangan mencari loh ya, ini hanya gambaran saja, tidak boleh mencari, nyari suudon nanti ya. Dan memang biasanya seperti itu, kalau sudah tidak laku nganeh-nganeh, karena bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal pondok pusatnya itu masih saja berpegang kepada akidah yang benar dan sebagainya. Yang aneh itu memang biasanya itu yang nyempil-nyempil itu. Wah, yang aneh-aneh itu sudah. Sementara ini jangan begini, dia membuat terobosan harus begini. Membuat keanehan. Itu permusuhan yang terjadi dalam tubuh kaum muslimin sendiri karena munculnya orang-orang munafikin, orang-orang munafik. Kopiah sih pakai, kadang jubah juga pakai, zikir pakai, sholawat pakai, maulid nabi pakai. Tapi ternyata kekagumannya adalah bukan kepada ulama kaum muslimin. Itulah kaum liberal, Islam liberal. Dan kalau sudah disebut Islam liberal itu macam-macam modelnya. Tidak pernah dia pakai aku Islam liberal, nggak ada. Pokoknya yang aneh-aneh gitu loh ya, yang aneh-aneh. Di saat umat Islam ditindas dia masih sabar. Bener sih kalau nyuruh sabar orang Islam di saat ditindas. Sabar perlu, akan tapi harus ada pembelaan dong. Tapi di saat ada aliran sesat mengganggu kaum muslimin yang banyak itu, jangan macam-macam ya. Jangan bermacam-macam. Itu kaum minoritas harus kita jaga. Iya, kaum minoritas kalau benar sudah minoritas kurang ajar ini loh. Ada kelompok Islam sempalan, atau kalimat sempalan boleh atau tidak. Kalau sempalan kan masih dianggap ya. Nah, ya, sebab setekan kan ya, bukan sempalan itu, palsu gitu loh. Nah, sempalan tuh kayaknya masih selamat karena selama ini dipakai Islam sempalan. Kok enak bener sempalan. Pohon buah jambu yang saya ambil dari Blitar itu ya sempalan karena setek kan? Apa? Setek dipotong, dipindah. Apa namanya? Setek ya? Cangkok. Ya setek ya. Dicangkok. Cangkok kan disempal, masih lumayan. Kayaknya jangan terlalu bagus dengan sempalan palsu itu loh. Palsu itu adalah ya bukan, tidak dianggap sudah. Ya aneh, kacang keluar jagung itu kan aneh ya. Ya aneh, bapaknya orang begitu baik, khusyuk. Ya aneh nih ya. Baik, subhanallah. Baik, itu muncul orang ini. Makanya agama kita sangat jelas, mengajari hidup baik dengan sesama manusia, biarpun berbeda agama. Itu lihat pendidikan kita. Jika ada seorang masuk Islam dari kaum Nasrani, lihat seorang anak masuk Islam, ketahuilah wajib bagimu tetap berbakti kepada bapak ibumu. Kalau mereka kelaparan kau kasih makan, sakit kau obati, dan kau harus hormat kepadanya. Maknanya harus patuh kepadanya dalam urusan yang tidak haram, tidak mengarah kepada kesyirikan. Itu pendidikan dalam Islam. Nggak ada setelah masuk Islam lalu musuhi bapakmu ahli syirik kafir. Lah, tidak. Wa in jahadaka, kalau mereka mengajarimu untuk menyekutukan Allah, baru kita boleh tolak. Tapi dalam kebersamaan tetap itu ibumu. Kalau ada orang laki-laki masuk Islam, itu indah dalam Islam. Saudara dengan saudara tetap, tidak ada setelah masuk Islam kamu musuhku, nggak ada begitu. Baik, inilah yang ada di dalam pendidikan Islam. Selesai. Jadi ada sekelompok yang memanfaatkan ayat-ayat, dipotong dengan bakat khianatnya, lalu dimaknai yang berbeda untuk sebuah tujuan, untuk menghancurkan umat ini. Dan mereka adalah orang-orang munafik, serigala berbulu domba. Kelihatannya sih bagus begitu, tak tanya begitu ya. Baik, hati-hati ya.